Hai hai, selamat pagi. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar ya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Ari di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pertemuan sebelumnya, masih tentang teks laporan percobaan ya, tapi dengan KD yang berbeda. Sebelum memulai pelajaran, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa Ibu akan menerangkan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar kita ada di nomor 4.2 ya, tentang menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Menyajikan tujuan, bahan, alat, dan lain-lainnya ini berarti kita diharapkan dapat menuliskan teks laporan percobaan. Nah, itu tadi kompetensi dasarnya. Sekarang ke tujuan pembelajarannya ya. Dari kompetensi dasar tersebut, peserta didik diharapkan dapat menyajikan teks laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, struktur dan aspek kebahasaan sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian bisa buka-buka lagi untuk mengingat kembali. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita, Ibu di sini cantumkan ada 4 cakupan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari kriteria penyajian teks laporan percobaan yang baik. Itu nanti akan dipaparkan bagaimana sih caranya atau kriteria apa saja gitu ya. Yang kedua adalah langkah penyusunan teks laporan. Berisikan berarti langkah-langkah penyusunan teks laporan ya. Yang ketiga, ada langkah penyuntingan teks laporan atau istilahnya editing gitu ya. Jadi diedit atau direvisi. Dan yang terakhir pasti ada latihan untuk mengetahui seberapa dalam kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kriteria penyajian teks laporan percobaan. Nah, ada 3 kriteria nih. Yang pertama, isi laporannya, yang kedua penyajian tulisnya, dan yang ketiga penyajian lisan. Nah, untuk isi laporan percobaan ini harus mempunyai fakta lengkap, data akurat, faktual, dan objektif. Terus yang kedua tentang penyajian tulis. Jika laporan percobaan ini ditulis, berarti harus mempunyai bahasa yang baik, efektif, jelas, sistematis, dan menarik. Sistematis di sini maksudnya berarti sesuai dengan struktur teks laporan ya. Kemudian yang ketiga ada penyajian lisan. Jika teks laporan tersebut disajikan secara lisan, harus mempunyai vokal jelas, pengucapan, lafal, intonasi yang tepat, dan ekspresi yang sesuai. Jadi ekspresi juga penting ya, selain vokal, lafal, dan intonasinya tepat. Nah, itu tadi kriterianya. Sekarang masuk ke langkah penyusunan laporan percobaan. Ibu jabarkan ada 4 langkah untuk menyusun laporan percobaan yang harus kalian bisa. Yang pertama, tentukan judul dulu. Tentukan judul laporan sesuai objek yang diamati. Judul ini biasanya ada di bagian paling atas atau awal dengan pemilihan kata-kata yang menarik ya. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu judul atau tentukan judul sesuai objek, susun tujuan laporan berdasarkan percobaannya. Jadi apa sih tujuan kita membuat laporan tersebut? Nah, di situ dituang ya. Dan yang ketiga, susun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat.
Nah, untuk menyusun laporan percobaan ini kalian bisa juga nih membuat kerangkanya terlebih dahulu dengan menggunakan strukturnya. Sudah diajarkan ya tentang struktur dari mulai judul, kemudian tujuan, alat bahan, terus langkah-langkah, hasil dan simpulan. Nah, itu bisa dijadikan kerangka terlebih dahulu baru disusun laporan yang baiknya. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa sesuai PUBI. Nah, ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Kalau tadi ada struktur, yang ini ada kaidah kebahasaan sesuai PUBI. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia ya. Oke, lanjut ke langkah penyuntingan teks laporan. Langkah penyuntingan teks laporan bisa dibilang sebagai langkah revisi. Jadi setelah kita membuat laporannya, kita harus merevisi apa aja yang ada dalam teks tersebut. Nah, langkah penyuntingan teks ini ada 3. Yang pertama, kita bisa menandai kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat yang salah. Jadi ditandai dulu kalimat atau kata-kata yang salah. Kemudian yang kedua, memperbaiki kata, kalimat, atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaannya. Jadi setelah ditandai lalu kita perbaiki. Yang ketiga, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Jadi sudah kita perbaiki baru kita tulis kembali. Kira-kira sudah sampai ke teks laporan yang baik dan benar atau belum? Nah, jadi merevisi itu disamaartikan dengan kegiatan menyunting. Menyunting merupakan kegiatan memeriksa kembali sebuah naskah atau tulisan baik dari segi sistematika maupun kaidah kebahasaannya. Sistematika itu mengacu pada struktur teks laporan percobaan yang benar, sedangkan kaidah bahasa mengacu pada ejaan, penggunaan tanda baca maupun pemakaian konjungsi kalimat yang tepat. Jadi semuanya harus diperhatikan saat kita melakukan penyuntingan teks laporan. Nah, dalam penyuntingan teks laporan percobaan ada beberapa aspek yang memungkinkan harus melalui tahap revisi. Aspek-aspek tersebut dapat dikategorikan dalam unsur kebahasaan dan non-kebahasaan. Aspek kebahasaan berkaitan dengan ketepatan penggunaan diksi dan bahasa. Sedangkan aspek non-kebahasaan antara lain berkaitan dengan ketepatan isi dengan tujuan teks serta kebenaran analisis isi sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh selama melakukan percobaan. Nah, sudah selesai ya materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan terakhir di sini ada latihan. Sebelum mengerjakan latihannya, simak video percobaan berikut yang akan Ibu tampilkan. Jadi kalian menyimak dulu videonya baru mengerjakan latihan berdasarkan video tersebut. Simak baik-baik ya.
Oke, sudah disimak ya videonya. Kemudian kalian jawab soal latihan berikut dengan baik dan benar. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, kalian untuk membuat teks laporan percobaan berdasarkan video percobaan tersebut. Jangan lupa memperhatikan judul ya, kalian buat judul ya. Kedua, memperhatikan strukturnya dan kaidah kebahasaan. Setelah membuat teks laporannya, yang kedua kalian sunting dulu. Jadi revisi apakah laporan percobaan kalian sudah baik dan benar atau belum. Nah, itu disunting, kalau perlu digaris-garis, diwarna-warna boleh. Kemudian yang ketiga, kalau tadi teks laporannya tertulis, yang ketiga ini Ibu inginkan kalian membuat teks laporannya secara lisan dengan cara kalian membuat video rekaman kalian saat membacakan teks laporan percobaannya. Tulis jawaban latihan kamu di buku latihan bahasa Indonesia masing-masing, kemudian kirim hasil fotonya ke WA Ibu ya, segera ditunggu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Bagaimana? Sudah jelaskan apa yang telah Ibu sampaikan tadi tentang menyajikan teks laporan? Dari awal tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kriteria penyajian, kemudian ada langkah penyusunan teks laporan, ketiga ada langkah penyuntingan teks laporan, dan terakhir tadi ada latihan. Jangan lupa dikerjakan ya latihannya agar kita tahu seberapa dalam sih kalian sudah paham dengan materi hari ini. Nah, itu alhamdulillah hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas kehadiran kalian, atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu. Terima kasih. Jangan lupa sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, kita harus waspada, kita jangan lalai, tetap menerapkan 5M gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.